2-3 tahun sejak aku mulai bekerja, aku merasa ini mungkin waktunya yang baik gitu untuk lanjut sekolah. Okay. Jadi aku lanjut sekolah lagi, balik ke US. Kebetulan diterima di Harvard untuk MBA degree saya. Dan di sana itu baru awal mulanya nih aku actually kecemplung ke dunia blockchain. Itu awal tahun 2017. Waktu itu aku menggunakan kripto ini untuk beli jual kripto dan juga untuk pindah uang dari Indonesia ke Amerika. Pindahin uang itu kalau lewat sistem perbankan kan memerlukan waktu yang sangat lama. Dulu itu aku pernah baca artikel di majalah Amerika namanya Wired. Okay. Nah, di majalah itu mereka berbicara tentang teknologi blockchain dan bagaimana itu membawa potensial untuk melakukan transaksi yang jauh lebih efisien dari segi waktu dan juga dari segi harga atau cost-nya. Dari situ aku mencoba sih eksperimen ngirim uang untuk tuisi itu menggunakan blockchain. Dari sana aku melihat dampaknya dan aku ingin membangun sebuah karir dari sana karena aku menjadi percaya bahwa ini merupakan sebuah sistem finansial alternatif yang bisa digunakan semua orang untuk melakukan transaksi dan sifatnya terbuka gitu. Jadi itu membuat aku sangat tertarik kepada industri ini. Dan dari sana aku mengambil kesempatan untuk bekerja di Amerika di sebuah perusahaan bernama Consensus. Di mana mereka di mana mereka menginkubasi berbagai macam tipe perusahaan blockchain dengan use case penggunaan yang berbeda-beda. Dan dari sana I think the rest is history. Okay. Yeah. Tahun 2018, 19 sampai awal 2020 itu merupakan apa yang dinamakan di dunia crypto atau blockchain itu crypto winter. Okay. Musim dingin kripto di mana semua harga-harganya koreksi jauh dari all time high di tahun 2017 dan menjadi sebuah waktu di mana orang-orang mempertanyakan potential blockchain, apakah ini hanya sebuah tren jangka pendek atau beneran trend and structural shift yang jangka panjang. Dan dari sana aku juga sempat bertanya-tanya, tapi semakin kita mendalami teknologinya dan cara mereka membangun sistem ini, semakin orang-orang biasanya semakin percaya bahwa ini mempunyai dampak yang sangat besar. Dan karena sistemnya terbuka itu membawa sangat banyak inovasi. Dan itu sih sebenarnya yang membuat aku tetap berada di industri ini. Okay. Bunga di bank itu sekarang sangat rendah ya. Dan orang semua ingin mencari sebuah opportunity yang lebih tinggi. Itu merupakan salah satu core product offering dan juga salah satu misi kita ya. Kripto ini masih banyak dinodai oleh skepticism bahwa dunia ini banyak scam-nya, banyak penjahat yang menggunakan kripto ataupun penjahat yang menggunakan kripto untuk mencurangi orang. Dan ini merupakan sebenarnya memang ada faktanya. Memang banyak orang yang juga menggunakan ini untuk aktivitas yang ilegal atau kejahatannya. Tapi banyak juga inovasi di sisi lain. Jadi kita sangat memberati di sisi produknya untuk mengedukasi masyarakat tentang apakah itu blockchain, bagaimana economic sistemnya bekerja di dalam dunia kripto ini, kenapa sebuah token atau coin bisa mempunyai sebuah value, itu semua harus diajarin ke customer kami. Bahkan kita juga mencoba untuk mengedukasi tentang teknologinya, karena buat banyak orang ini sebuah industri yang lumayan eksotis karena susah dijangkau juga. Teknologinya juga lumayan dalam ya, sampai kita bisa bicara tentang kriptografi, tentang networks. Sehingga semua ini sih sebenarnya perlu diedukasikan ke customer kami. Dan itu kita buat inside the app. Kita
dengan growth dan perkembangan yang sangat besar, menarik uang dari luar, investor atau pengguna baru yang sangat banyak, itu membuka celah buat orang-orang penjahat. Kita dari beberapa bulan terakhir mungkin udah ada beberapa ratus juta dolar yang hilang mungkin ke hacker-hacker di sistem-sistem platform-platform DeFi, decentralized finance, apps, dan berbagai macam. Dan juga dengan perkembangan yang sangat besar, mungkin banyak hal-hal yang tidak diantisipasi oleh pengembang tersebut. Termasuk platform kami. Kami ada beberapa kali juga tidak mengantisipasi perkembangan yang sangat besar dan pengguna yang sangat banyak, sehingga ada beberapa kali sistem kami sendiri juga mengalami gangguan internal network kita. Dan itu menjadi sebuah pelajaran juga ya. Tapi walaupun margin of error-nya makin besar, I think pace of learning, kecepatan kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini juga makin cepat. Apalagi dengan sifatnya blockchain, di mana sebuah blockchain itu selalu running 24 jam sehari kan, 24/7, nggak pernah berhenti. Sehingga ini menambah kecepatan dari inovasi dan kecepatan dari development di dunia blockchain. Nah, ini mungkin sesuatu juga yang berbeda di dunia equity atau pasar modal, di mana ada batas waktunya dari jam 9.30 sampai jam 4 atau jam 5 sore ya, kalau tidak salah. Dan ini kita memaksa industri kita juga untuk mengikuti 24 jam seharinya itu, dan itu untuk banyak orang bisa menjadi proses penyesuaian. Aku lebih suka mengadopsi investasi dengan cara dollar cost averaging, DCA, di mana kita secara konsisten masuk sedikit demi sedikit, apakah itu setiap minggu, setiap hari, atau setiap bulan. Dan dengan cara itu kita mendapatkan average dari sebuah harga cryptocurrency. Menurut aku itu merupakan sebuah cara yang lebih responsibel ya. Dan hal kedua, mungkin kita juga harus melakukan lebih banyak research terhadap fundamental dari sebuah kripto. Ini ada Squid Game Coin, developernya ya kabur dengan uangnya kan. Dan hal-hal ini akan terjadi kalau kita tidak melakukan research yang lebih mantap lah. Ya. Ini kan merupakan sebuah sistem alternatif. Gimana pun kita masih memerlukan sistem perbankan. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti kita ini juga masih sangat dependent dengan sistem perbankan. Dan menurut aku ini merupakan sebuah tren atau shift yang tidak akan berubah dalam sekejap gitu. Menurut aku sekarang perusahaan-perusahaan traditional finance juga sudah mulai catching up. Baru-baru ini teman aku yang bekerja di JP Morgan atau di Goldman Sachs sudah sempat cerita bahwa bank-bank mereka ini juga sudah mulai menawarkan produk-produk kripto. Apakah itu melalui fund, apakah itu melalui struktur yang lain, tapi dari sisi mereka juga sudah waspada bahwa ini sebuah tren yang tidak bisa mereka abaikan lagi gitu. Dan menurut aku itu merupakan hal yang bagus. Menambah akses untuk orang untuk bisa mendapatkan exposure, dan dari sisi bank itu juga mendorong mereka untuk berinovasi, untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Mungkin kalau dengan gampangnya, dengan mudahnya, Bitcoin itu lebih seperti digital gold atau emas digital, sedangkan Ethereum ini lebih seperti minyak digital. Karena penggunaannya berbeda, di mana yang satu, Bitcoin itu supply-nya limited, dan sifatnya penggunaannya lebih sebagai store of value. Kalau Ethereum ini merupakan sebuah platform di mana orang bisa membuat aplikasi finansial ataupun aplikasi-aplikasi lain, dan dijalankan di atas Ethereum, dan menggunakan Ether sebagai metode pembayaran transaksi di atas Ethereum. Sehingga dalam core fundamentalnya itu dua produk yang sangat berbeda. Yang satu itu lebih seperti emas, yang satu lebih
seperti platform di mana orang bisa membangun aplikasi-aplikasi lain, aplikasi-aplikasi finance lain. Kita secara teknis Ethereum baru melakukan implementasi yang baru di mana jumlah Ethereum itu kedepannya memungkinkan untuk berkurang over time. Di mana Bitcoin itu max-nya 21 juta Bitcoin, di Ethereum ini memungkinkan untuk dia menurun jumlahnya. Sehingga banyak orang juga tambah excited ya about Ethereum karena kemungkinan tinggi itu value-nya bakal naik lebih banyak. Selain Ethereum banyak juga platform lainnya seperti Solana, Avalanche, Terra Luna dan berbagai macam platform-platform lain yang mungkin belum sampai shitcoin. Masih banyak value-nya dan banyak orang berkembang di atasnya, tapi belum sebesar Ethereum gitu. Jadi ini kan sebuah spektrum, Pak. Ini kripto ini juga seperti politik juga banyak spektrumnya besar. Ada ribuan, ya. Ideologinya juga berbeda-beda di antara setiap blockchain system. Di tengah ini banyak blockchain yang mungkin lebih mengsacrifice security, tapi lebih mengoptimalkan kecepatan transaksi dan finality dari setiap transaksi. Jadi selalu ada trade-off-nya kan antara security, speed of transaction dan decentralization. 3 hal ini. Setiap blockchain mengoptimalkan satu atau yang lain. Kita nggak mungkin bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Nah itu mungkin di tengah ya Pak. Nah yang lebih di ujung spektrum ini lebih mungkin bisa dikatakan meme coins. Seperti Dogecoin, Shiba Inu Coin yang baru-baru ini digemari banyak retail investor ya. Kita mungkin masuk ke masa di mana sebuah meme coin atau sebuah meme stock itu bisa menjadi self-fulfilling prophecy, ya kan? Semakin banyak orang invest, semakin orang banyak percaya, harganya makin naik, tambah jadi-jadi. Dan ini sebuah fenomena yang tidak kita hanya lihat di dunia kripto, tapi juga di dunia saham, di dunia stok seperti GameStop dan stok-stok yang lain. Semua orang pikir blockchain ini super secure. Yes, dengan teknologi yang ada sekarang. Actually ada satu hal yang bisa menjadi sebuah threat untuk blockchain, yaitu quantum computing. Quantum computing can actually meretas kriptografi dari setiap blockchain. Walaupun teknologinya sekarang belum ada, dengan perkembangan quantum computing itu merupakan sebuah hal yang kita harus lumayan waspada sih. Terutama beberapa tahun ke depan. Itu actually a threat yang bisa impact ke seluruh industri blockchain. Mempunyai hope yang sangat besar sih untuk Indonesia. Kita ngelihat dari demografi kita aja, masih banyak kalangan muda yang akan mencapai mature age di tahun 2045. Kita merupakan sebuah negara yang populasinya keempat terbesar di dunia, di mana middle income sektornya growing dengan sangat cepat, di mana orang-orangnya sangat terbuka untuk mencoba teknologi yang baru dan lumayan inovatif. Jadi menurut aku ini kita berada di tempat yang benar sih. I think 1 decade 10-20 tahun ke depan adalah beberapa decade di mana Indonesia akan mengambil posisi yang lebih besar on the global stage. I think that's going to happen, and I think mulai ngobrol dari investor luar negeri, mulai ngobrol dari teman-teman di luar negeri, mereka realize Indonesia ini masuk ke sebuah inflection point, tipping point di mana kita growth-nya mulai accelerating. Dan terutama didorong dari demografi kita yang sangat menjanjikan untuk 10-20 tahun ke depan. Teknologi blockchain itu kan pada umumnya hanyalah sebuah database atau ledger yang immutable, artinya tidak bisa diubah dan terbuka. Sebenarnya banyak instansi-instansi dari negara pun bisa menggunakan blockchain untuk kepentingan yang bisa menambah dampak positif. Contohnya seperti
aku lupa di Georgia atau di Eropa gitu, ada sebuah public election yang menggunakan blockchain untuk merekod voting. Ada juga aku lupa di mana juga nih, tapi mereka menggunakan blockchain untuk merekod data apa sih namanya, kepemilikan tanah. Ya. Yang tadi banyak masalah, tumpang tindih lah, data yang tidak akurat, mereka menggunakan blockchain untuk merekod data tersebut. Tapi memang perlu kita ini ya, kita waspadai kalau bertahap, terutama untuk hal-hal yang sifatnya fisik. Itu sangat susah sih sebenarnya untuk kita rekod di atas blockchain karena sangat rentan untuk dimanipulasi. Ya. Kita juga perlu source of truth. Apakah itu orang atau apakah itu mesin yang bisa memverifikasi bahwa data yang kita taruh di blockchain itu data beneran dan matching dengan data fisikalnya, barang fisikalnya. Ya. Jadi menurut aku emang itu akan datang, tapi mungkin makan waktu. Jadi kalau dari sisi penggunaan blockchain use case itu, memang yang paling cepat itu bakal finansial, Pak. Ya. Dan mungkin yang kedua, ini tadi kita sempat ngobrol, Pak, NFT, digital art. Ya. Itu juga satu tren yang lumayan menarik dan menurut aku juga akan berkembang. Betul. Iya. Karena kalau yang mungkin dulunya generasi ayah saya atau mungkin saya beberapa tahun yang lalu menempatkan value di sebuah lukisan, kenapa nggak saya sekarang bisa memberikan value ke sebuah karya seni yang sifatnya digital? Betul. Balik-balik ke persepsi mungkin. Dan anak-anak muda zaman sekarang tuh udah terbiasa, Pak. Mereka main game, membeli in-game items. Itu kan sebenarnya juga suatu bentuk dari NFT. Ya. Dan aku rasa kalau mereka udah terbiasa dengan konsep itu, lompat ke konsep NFT as an art, itu nggak jauh. Iya. Ya.